Persepsi orang tukang sampah teh geuleuh, bau, jorok, kotor. Nah, tukang sampah tuh nggak kayak gitu. Sistem yang kita bangun sekarang itu adalah solusi jangka panjang yang udah mulai dieksekusi. Pasti buang sampah bayar kan? Ini buang sampah malah dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Disdik Jabar. Ketemu lagi bersama saya Raffi Akbar di Sapa Disdik seperti biasa. Dan pada kesempatan kali ini seperti biasa saya selalu ditemani oleh narasumber-narasumber yang keren-keren. Dan saat ini juga narasumbernya gak kaleng-kaleng. Ini pejuang lingkungan yang saya sangat salut sama orang-orang yang selalu concern bersama semua hal yang berbau lingkungan lah pokoknya. Dan di studio Sapa Disdik kali ini saya sudah ditemani oleh Kang Adam. Nah, Halo. Kang Adam dan juga Teh Fei, saya panggil Teh Fei ya. Nah, wargi Disdik Jabar, siapa Kang Adam dan siapa Teh Fei sekarang kita akan bongkar ya. Kang Adam ini dari Diskominfo ya, betul ya. Dan ini Kang Adam sekarang akan membicarakan apa nih? Siap. Baik, perkenalkan Kang, saya Adam. Saya lead business analyst di Jabar Digital Service, UPT di bawah Diskominfo Jabar, yang fokusnya mengelola transformasi digital yang ada di Jawa Barat. Mungkin kalau sederhananya banyak banget aplikasi di pemerintahan kita compile semuanya jadi satu super apps gitu. Data berceceran di mana-mana di pemerintah. Di pemerintahan, mau itu provinsi atau kota kabupaten, kita satukan di satu data, kita satukan di satu core data, muncul ke dashboard pimpinan dan publik. Itu tugas kita di sana. Mantap. Yang ketiga adalah biar taraf ekonomi masyarakat meningkat melalui program literasi digital, kompetensi juga, sama kolaborasi dengan startup digital sama komunitas, itu juga tugas kita. Nah, saya analisnya. Gitu. Nah, itu wargi Disdik Jabar. Jadi Kang Adam ini seputar digital lah pokoknya ya, IT. Dan sekarang ada Teh Fei. Kalau Teh Fei ini apa nih? Halo Kang Raffi. Iya, halo juga Kang Adam, Teh Fei. juga. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Halo juga nih, manggilnya apa nih? Wargi Disdik. Wargi Disdik. Ya, Wargi Disdik. Wargi Disdik yang menonton Sapa Disdik hari ini. Perkenalkan saya Fei. Saya tukang sampah. Nah, biasa ini. Iya, simpelnya tukang sampah aja, nggak usah panjang lebar. Karena saya juga memang pengen mengubah persepsi orang tukang sampah teh geuleuh, bau, jorok, kotor. Nah, tukang sampah tuh nggak kayak gitu. Nggak geuleuh tapi gelis. Amin. Nah, karena kalau di luar negeri itu kan tukang sampah itu adalah satu profesi yang membutuhkan keahlian tertentu juga. Profesional gitu. Mereka ya. Profesional. Makanya saya it's okay dengan kata tukang sampah. Dan tukang pasti berhubungan dengan sebuah keahlian gitu dan di bidang tertentu. Nah, ini bidangnya sampah. Jadi kalau tadi Kang Adam segala sesuatu yang berbau digital, saya segala sesuatu yang berhubungan dengan sampah. Nah, itu wargi Disdik Jabar kita ini akan ngobrol seputar sampah ya. Siap. Dan karena ini kita ada di lingkup Dinas Pendidikan, tentu ini yang akan nonton banyak audiens kita adalah sekolah juga. Sekolah, SMA, SMK, SLB, dan juga sivitas gurunya, sivitas tenaga kependidikannya. Pokoknya keluarga besar sekolah lah gitu. Dan ini juga harus menjadi concern sekolah ya. Betul. Jadi ibaratnya sampah dan pemuda kan gitu pengelolaannya. Nah, saya ke Kang Adam dulu nih. Gitu kan tadi Kang Adam kan mengelola sistem informasi dan berarti sekarang Diskominfo ibaratnya ngelit ya. Karena pengelolaan sampah kan harus lintas sektor ya, lintas OPD. Nah, betul. Apa yang melatar belakangi Diskominfo lah untuk ini kayak perlu nih sistem untuk ngurusin sampah gitu. Siap. Mungkin triggernya adalah tahun lalu Kang, ketika TPS Sarimukti meledak, kemudian kebakaran saya terdampak besar, juga kemudian terdampak di sana. Pemprov Jabar, Kota Kabupaten di Bandung Raya kolaborasi bikin satgas agar bisa menyelesaikan secara cepat dan ada solusi jangka panjang. Nah, sistem yang kita bangun sekarang itu adalah solusi jangka panjang yang udah mulai dieksekusi. Apa tuh yang dari dibuat sekarang. oleh Jadi yang dibangun sekarang itu kita melakukan pengendalian sampah mulai dari level pengurangan di sumber sampah,
Kemudian pengelolaannya di level DLH di Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten, di mana DLH ini mengatur ini ada truk keluar untuk ngambilin di sumber gitu. Kemudian dari sisi TPS juga, kemudian dari sisi TPS 3R juga nanti ada adminnya, dan yang paling terakhir adalah ada admin untuk DLH provinsi yang di TPA Sarimukti. Jadi semua di level dari mulai lurah, datanya bisa memantau semua bisa gitu memantau, betul. Nanti dikelola oleh DLH Kota Kabupaten. Nanti ketika DLH Kota Kabupaten, mau ngambil sumber sampah dari titik A, titik B, titik C, itu datanya udah bersumber dari bawah, gitu. Nanti kalau misalkan kan secara teorinya mah residu ya Bu ya, yang hanya dikirimkan ke CP Sarimukti teorinya ya. Cuman realnya kan masih tercampur tuh. Nah nanti yang ada tercampur ini dikelola oleh kelurahan. Kasur juga ada kadang-kadang kasur. Di sungai. Gimana tuh kan maksudnya? Nanti teman-teman kelurahan bisa kolaborasi dengan rekan-rekan di Bank Sampah Bersinar juga salah satunya untuk melakukan usaha pengurangan. Kalau di sistem yang kita bangun itu lebih pada pencatatannya tuh satu pintu. Apa nama itu? Sistemnya bentuknya website. Namanya sampahkita.jabarprov.go.id. Itu masyarakat bisa akses. Masyarakat bisa akses dalam konteks kalau masyarakat itu melihat informasi capaian penanganan di pemerintahnya, gitu. Nah, tapi kalau apa fungsinya untuk masyarakat? Nah, nanti masyarakat bisa mengakses aplikasi Sapa Warga, super apps-nya Jawa Barat. Di sana ada fitur bank sampah. Nah, di sana saya pengen tahu bank sampah terdekat dari saya di mana ya. Nah, ini berarti supplier kita. Saya harus download ya. Iya, download nanti ada teman-teman juga dari Bank Sampah Bersinar, mau itu induk ataupun unitnya. Nanti bisa klik kontak adminnya. Nah, itu langsung kontak-kontakan di sana. Gitu. Dan setahu saya memang kalau dari sudut pandang saya sebagai warga lah gitu ya, dengar-dengar kan kalau sampah itu berpotensi ada circular ekonomi gitu kan, ketika misalnya kita bisa memisahkan, selain memang itu sebuah budaya. Nah kalau dari Kang Adam kan menyediakan sistem tadi bahwa yang bisa di-download oleh warga adalah aplikasi yang Sapa Warga untuk Sapa Warganya sampah. Ya, bahwa itu selain untuk mengetahui bank sampah, apalagi di situ. Nah untuk fitur yang saat ini sudah bisa dimanfaatkan kan, ini adalah pencarian bank sampah terdekat. Karena itu yang yaitu demand bukan hanya melihat tapi ada feedback uang juga yang bukan uang saja mungkin ya. Nah yang ke depan Kang itu karena sekarang itu kita lagi kolaborasi terus sama DLH Kota Kabupaten jadwal pengambilan sampah Kang. Jadi itu tahu juga warga bisa tahu ya. Bisa tahu. Soalnya kan aktual di lapangan di WhatsApp ya. Oh, truk sampah bakal datang. Nah, nanti mah tersistem. Ada di situ. Warga tuh bisa lihat, oh di saya teh hari ini. Nah, kan yang sering terjadi, kenapa ya hari ini nggak datang? Alasannya apa? Nah, alasannya tuh nanti muncul. Ada juga ya. Gitu. Nah, itu tuh lagi servis truknya. Nah, gitu. bisa jadi gitu. Terus kita juga mengadvokasi teman-teman admin DLH-nya juga. Nanti ada di sana. Yang ketiga jelas sirkular ekonominya. Jadi andaikan di level kelurahan itu sudah ada produk-produk sampah lah ya, entah itu hasil magot, entah itu hasil apapun gitu ya Bu ya. Yang jadi pain point di lapangan itu kan, saya udah punya produk sampah, tapi yang mau belinya siapa? Kadang suka numpuk gitu. Nanti kita tanya ini sama nanti itu ahlinya nih. Kalau yang terakhir mungkin edukasi Kang. Jadi semua konten tentang cara pengolahan sampah dalam bentuk video itu bisa muncul di sana. Nah 3 fitur ini coming soon, tapi yang udah datang coming soon, tapi yang udah playing now yang mana ini? Yang playing now yang bank sampah. Bank sampah. Yang cari bank sampah itu udah ada. Gitu. Nah karena saya pribadi tertarik gitu ya untuk konsen. Cuman memang kadang-kadang kita ini kan, mulainya dari mana kemana. Nah kita akan ngobrol nih warga Disdik dengan Teh Fei yang ibaratnya sehari-hari katanya tukang sampah. Tukang sampah CEO Bank Sampah Bersinar ya. Betul. Jadi Bank Sampah Bersinar ini warga Disdik adalah saya bilangnya apa ya? Jadi pengelola sampah-sampah atau gimana nih? Mungkin Mbak Fei bisa cerita dulu tentang Bank Sampah Bersinarnya nih. Kapan sih mulainya? Apa nih gitu loh? Iya, Bank Sampah Bersinar ini sebenarnya sudah ada dari tahun 2014. 2014 itu memang founder kami awalnya ya Bu Vivi, memang beliau punya tujuan, punya visi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka mulai pilah sampah. Dulu triggernya tuh dari Citarum. Kebayang ya Citarum. Itu dari Bandung mulainya ya? Dari Bale Endah. Nah, mulai Citarum. dari Bale Endah Citarum. Karena kebayang tahun 2014 Citarum belum kayak sekarang Kang. Jumlah air sama jumlah sampah banyakan sampahnya gitu. Nah, alhamdulillah setelah program Citarum Harum nih kan sudah lebih baik ya. Tahun 2019 kami memulai lagi dengan konsep yang berbeda. Karena kita pengen nggak cuman di
daerah Citarum aja atau Bale Endah aja atau kabupaten aja, tapi kami pengen expand di Bandung Raya kalau bisa seluruh Indonesia gitu. Wah. Nah, jadi dari 2019 kita mulai ekspansi di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, KBB, dan alhamdulillah sekarang sudah ada di 8 kota di Indonesia. Nah, pertama kali ekspansi itu dulu apa? Masih edukasi atau mulai pengelolaannya tuh? Jadi sekarang bukan hanya edukasi, karena ternyata setelah diedukasi masyarakat bingung nih sampahnya mau dikemanain setelah gue diedukasi nih. Bukan Saya juga bingung soalnya. Nah gitu kan, aku udah pilah-pilah sampah tapi digabung lagi nih sama petugas sampah katanya gitu kan. Jadi kita menyediakan fasilitas setelah dipilah, setelah mereka diedukasi, mereka sudah memilah sampah, kita fasilitasi untuk kita jemput sampahnya, nggak usah pusing, pokoknya kita jemput sampahnya, mereka tinggal terima transferan. Door to door? Titik kumpul ya, jadi misalnya RT 1 RW 2 Kelurahan Melong. Dimana? Gitu. Titiknya di Anu. Titiknya di situ gitu. Dan nggak usah khawatir, itu kan biasanya kita bentuk namanya BSU. Sekarang ada sekitar 900 titik di Bandung Raya. Nah, jadi misalnya di tadi RT 1 RW 2 Kelurahan Melong. Udah di situ ada pengurusnya, ada yang tadi nih kalau Kang Rofi misalnya di Melong tinggal cari bank sampah terdekat. Oh, ada nih RT 1 RW 2. Tadi ya? Dari aplikasi tadi. Di situ ada WA-nya, tinggal hubungin aja dan untuk pengumpulan. Tapi sebelum terbentuk bank sampah unit itu, kita melakukan edukasi dulu nih. Kita kasih perkenalan dulu, bank sampah tuh apa sih, prosesnya gimana, pelatihan pengurus, sampai nanti pada saat hari pengumpulan kita dampingin pencatatannya kayak gimana, dan juga bisa nyambung nanti dengan aplikasi Sapa Warga itu gitu, dengan aplikasi bank sampahnya. Nah, setelah dikumpulin kita harus mikir lagi dong sampahnya mau dikemanain. Ada sampah-sampah yang bisa kita proses, kita persiapkan untuk langsung masuk ke industri, sehingga itu kan terjadi jual beli sebenarnya sehingga kita bisa bayar lagi nih ke nasabah. Ada kebutuhan itu di industri ya? Ada kebutuhan itu, bahkan Indonesia tuh sadar nggak sadar kita masih impor sampah loh, karena industri kita begitu besar, bahan bakunya kita tuh kurang. Sampah yang bagaimana itu yang dibutuhkan oleh industri itu? Sampah yang sudah terpilah dengan kualitas yang baik. Misalnya botol PET, kardus, kardus COC istilahnya gitu. Itu kita masih banyak yang impor dari luar. Betul. Kenapa? Karena di Indonesia ini kita punya banyak tapi kecampur. Nggak dikelola. Banyak kontaminasinya gitu. Kontaminasi tanah lah, minyak lah. Belum kalau di kita makan botol air mineral teh sok dimasukin bekas sabun cuci piring lah apa gitu kan, pembersih. Nah itu kan kontaminasi namanya. Kemudian dari situ ada jenis-jenis sampah yang tadi masuk ke residu yang kita juga pengen selesaikan. Akhirnya kita harus berinovasi nih. Contohnya misalnya Jawa Barat ini salah satu dengan pertumbuhan penduduk yang cukup besar. Karena angka kelahirannya cukup tinggi. Berakibat apa? Ibu-ibu sekarang mana sih yang mau pakai popok yang masih berulang kali pakai, ya kan? Popok sekali pakai ini banyak banget ternyata problem di sungai-sungai. Oke, kita coba pikir, kita cari inovasinya gimana supaya popok ini bisa kita kumpulin dari masyarakat yang sudah pilah sampah sampai sekarang yang sudah connected dengan kita nih di BSU maupun di BSI itu hampir lebih dari 100.000 penduduk. Luar biasa. Nah, gimana caranya supaya di antara 100.000 itu yang punya bayi mereka mau pilah sampahnya. Nah, sekarang popoknya mau diapain nih kalau dikumpulin? Nah, kita buat pengolahannya, kita kolaborasikan dengan brand karena itu Indonesia juga punya Permen 75 ya tentang Extended Producer Responsibility. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang tuh kita sudah ngelola popok bayi saja tuh lebih dari 120.000 kilogram yang sudah kita kumpulkan gitu. Jadi Bank Sampah Bersinar itu adalah tempat edukasi, tempat inovasi dan jasa pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Luar biasa. Gitulah ini saya harus angkat topi dulu nih buat Bank Sampah Bersinar karena kalau menurut saya mengenai sampah ini bukan hanya sebatas aktivitas tapi sudah budaya kan, kultur, bener gak sih? Betul. Ya kan nggak bisa kayak kemarin waktu Sarimukti beberapa waktu lalu karena ada kebakaran itu, kan ada himbauan ya dari pemerintah lokal kita gitu untuk memilah-milah sampah itu pun tidak sepenuhnya bisa berjalan dengan mulus karena menurut saya itu sebuah budaya. Dan ini sudah masuk ke sekolah ya Kang ya? Atau Bove untuk yang aktivitasnya Bank Sampah Bersinar itu udah masuk ke sekolah-sekolah juga. Betul, itu gimana tuh yang di sekolah? Sekarang di Bandung Raya ini baru sekitar 120-an lah. Lumayan sekolah. Itu levelnya mana aja? SD, SMP, SMA? Dari semua? TK sampai SMA. SMA, SMK man ya. Kalau SMA untuk level SMA ada SMP negeri, swasta, international school. Jadi macam-macam jenisnya dan
dan baru 120 karena memang dari Disdik tahu lah ya berapa ribu sekolah yang ada di Bandung Raya ini aja. Jadi 120 tuh angka yang masih sangat sedikit sebenarnya. Dan ya kami berharap lewat Sapa Disdik ini banyak sekolah-sekolah yang juga mau involve untuk ikut program ini. Ceritain dong sekolah yang udah sukses gitu kan, atau ibaratnya success story gitu, atau dalam pengelolaan sampah di sekolah gitu. Kan ini bisa encourage pemuda-pemuda juga nih gitu kan. Sebenarnya banyak banget ya. Kalau misalnya level TK SD itu biasanya melibatkan komite orang tua. Kalau itu mungkin orang tua banyak sih, ada beberapa sekolah yang sekali nabung, nih komite orang tua ya, SD. Karena kalau saya sebutin satu nanti semuanya minta disebutin nih. Hati-hati juga nih. Nanti sebuah sekolah di Anu aja gitu lah. Iya, pokoknya Bandung Raya lah pasti tahu lah gitu ya. Terus ada yang kemarin juga baru dapat Adiwiyata juga, penghargaan Adiwiyata. Mereka sekali ngumpulin tuh bisa 1 juta. Itu SD loh levelnya. Kemudian ada juga MAN ya, ini MAN. Itu di Kabupaten Bandung. Dia sekali nabung tuh bisa 3 juta. Saya bingung kenapa bisa dapat 3 juta ya. Tapi kalau dipikir-pikir nih, satu anak dia diwajibkan, setiap anak kan wajib bawa sampah karena mereka pilah sampah di rumah. Jadi ini bukan cari-cari sampah dari luar, karena di rumah mereka pasti ada sampah kan. Ada. Nah, anggaplah bawa sampah ternyata nilai 2.000. Kalau 2.000 tuh kan kecil ya Kang ya. 2.000, 3.000 tuh kecil lah kalau untuk ukuran, kalau kita ngelihat 2.000 sekarang ke toilet juga 2.000. Tapi bayangkan ada 1.000 siswa bawa 3.000-an kurang lebih rata-rata. Ujung-ujungnya 3 juta. Wajar kalau setiap bulan mereka nabung 3 juta. Ternyata sekolahnya ya. Satu sekolah itu bisa buat study tour itu. Betul. Jadi ada yang jadi uang kas kelas, jadi dibagi-bagi uang kas kelas, ada yang buat studi tour, ada yang buat bikin kos kelas, ada yang kasih beasiswa buat temennya yang gak mampu gitu. Banyak kegiatan-kegiatan dan saya lihat hasilnya positif ya ternyata. Dan juga ada satu sekolah yang mereka malah menjadikan kegiatan bank sampah ini sebagai sebuah ekstrakurikuler, ecopreneurship. Jadi mereka bukan hanya nerima sampah dari teman-temannya gitu ya, tapi juga dari luar kalau mau nabung sampah ke tempat mereka juga boleh gitu. Mereka catat dan itu kan mereka mendapatkan insentif ya dari sampah yang terkumpul itu. Mereka sudah mulai menghitung tuh mereka dapat berapa, nanti mereka untuk pengurusnya dapat berapa gitu. Memang bukan angka yang signifikan gede, tapi saya melihat ini adalah satu proses pembelajaran buat mereka. Sebagai seorang pengusaha tuh harus ngitung dari barang datang sampai keluar gitu, gimana proses mereka itu dihargain. Dan ya insya Allah lah ya lulus dari situ mereka punya pembekalan sebagai ecopreneurship. Setelah itu juga bisa membuka lapangan pekerjaan di industri hijau ini. Luar biasa. Nah itu warga Disdik ya. Jadi sampah kamu juga dihargai gitu ya. Dan kalau saya sih signifikan lah 3 juta sebulan gitu ya, kali setahun. Ya kan berapa gitu. Satu sekolah. Iya satu sekolah kan. Nah saya mau ke Kak Adam lagi. Kan Pemprov ini membangun sistem ya untuk ibaratnya ya kalau bahasa simpelnya memantau pergerakan sampah. Memantau. Ya kan dari mulai hulu ke hilir. Sebenarnya tantangan apa nih yang kendala yang Kak Adam hadapi nih dalam membangun sistem tadi itu? Siap. Ada nggak? Baik Kang, jadi di era saat ini Kang, itu tuh kita udah nggak bicara lagi bikin inovasi itu bentuknya aplikasi. Tapi kolaborasi, integrasi, dan konsolidasi. Kata kuncinya di situ. Izin lihat data ya Kang ya. Oke. Lihat data boleh dong. Jadi pertama kali kita diminta untuk kemudian membuat sistem ini, kita tuh nggak langsung dibikinin aja langsung sistemnya gitu kan, dari requirement langsung kita bikinin sistem, enggak gitu. Tapi kita cari dulu sistem existing itu ada apa aja. Nah, setidaknya sistem dari nasional nih Kang, 1 2 3 4 5 6. Yang ngurusin sampah juga? Ada 6 sistem informasi dari nasional yang sistem informasi tersebut punya data master sampah. Dan kalau bikin di nasional Bu, itu ada salah satu indikator kinerja di Kemen LHK namanya Jakstrada mungkin ya Bu ya. Itu yang inputnya provinsi, kota, kabupaten turun ke bawah gitu. Ada sistem informasinya tapi untuk mencatat saja. Dan ya mencatatnya untuk pelaporan, pelaporan Adipura ya kalau nggak salah. SPSN betul. Nah itu jadi sumber data sampah nasional. Tapi kemudian bagaimana provinsi atau kota kabupaten punya intervensi langsung tuh agak sulit. Karena tugasnya itu hanya untuk melaporkan saja, tidak melakukan intervensi pengendalian. Nah itu pain point pertama gitu.
ya setidaknya ada SIPSN, untuk bank sampah ada sistem informasi, ada Simba. Gitu. Dan ada banyak aplikasi yang lain. Spesifik juga untuk sampah B3 Kang, itu ada juga tuh. Racun ya. Siraja. Apa itu? Nama aplikasi juga. Oh, aplikasi. Nah itu spesifik B3 tuh, karena B3 mah perlakuannya harus khusus. Contoh B3 nih mungkin ada yang belum tahu, jangan baterai gitu ya. Ya. Baterai. Apa? Racun serangga. Racun. Ya. Kan kita pakai tuh tiap hari kan. Apa kalau ini bungkus obat gitu? Ya, alat-alat medis. Kemasan obat ya? Kemasan enggak, alat medis. Alatnya. Oke. Nah itu jadi ada 8 sistem informasi dari pusat gitu yang dipakai di kota kabupaten juga. Kemudian di kota kabupaten sendiri ada aplikasi-aplikasi inovasi masing-masing. Gitu. Banyak berarti ya? Banyak juga. Tapi ada juga kota kabupaten yang masih pencatatannya pakai Excel, pakai form, ada juga yang belum online gitu. Sehingga memang ketika ada intervensi TPA Sarimukti, pengendalian atau forecastingnya tuh nggak jalan karena datanya nggak ngaruh secara real time. Nah itu tantangan perdana kita awal-awal, sehingga yang kita pikirkan tuh langsung dua sisi. Dari sisi requirement dipikirin, dari sisi data dihubungkan. Nah termasuk data dari bank sampah. Dari bank sampah udah berjalan dari lama kan, udah ada sistem sendiri. Kita nggak bikin sistem buat bank sampah, tapi nanti data dari tim bank sampah langsung masuk ke kita gitu. Termasuk nanti kolaborasinya adalah sektor pendidikan. Nah yang tadi sekian banyak itu akan masuk ke KPI-nya lurah atau camat, Bu. Jadi sekarang Pak Lurah bisa ini mantau bisa, langsung ya? Gitu. Nah itu nanti kita terhubungkan dengan sistem yang ada, sistem informasi yang ada di bank sampahnya, datanya masuk ke satu dashboard eksekutif yang sama. Nah kalau dari sistem informasi seperti itu Kang, jadi harapannya tuh banyak sistem ini bisa terangkul gitu dari sisi datanya dan dari sistem informasinya. Dan intinya kan setiap wilayah, misalnya katakanlah yang paling terdepan adalah kelurahan misalnya gitu ya. Semakin sedikit dia ke Sarimukti gitu ya, semakin bagus semakin kan. bagus. Gitu ya. Semakin jarang gitu ya Sarimukti terpantau dan setidaknya ini juga bukan buat bisa di approach mungkin ya Bu ya. Jadi kita udah memetakan ada 14 klaster wilayah berpengelola. Jadi kalau sekarang kan memang fokusnya di pendidikan dulu ya Bu ya, di sekolah gitu. Setidaknya nanti ada klaster kesehatan, ada klaster perbelanjaan, ada hotel, kafe, restoran, ada klaster perkantoran. Di klaster-klaster, nah nanti si klaster ini tuh bertanggung jawabnya juga di kontrolnya sama kelurahan, kecamatan. Nah kota kabupaten atau provinsi ngelihat. Nah ini kalau di sumbernya ya Kang ya. Nah yang saat ini sudah dilakukan per Oktober tanggal 2 kemarin udah ada komitmen bersama Bu untuk pengurangan ritase. Antara siapa dengan siapa nih? Nah, antara kota kabupaten dengan TPA dengan provinsi di TPA Sarimukti dan itu memang angkanya cukup mencengangkan gitu. Jadi kalau hasil komitmen bersama itu Kota Bandung itu 140 ritase per hari, Kota Cimahi 17 ritase, Kabupaten Bandung Barat 40 kan Kabupaten Bandung Barat. 17 ritase atau itu tuh maksudnya angka untuk sekali balik satu kendaraan. Satu kendaraan. Nah, oke, satu hari maksimal segitu tadi ya. 40 ada yang 17. Kayak gitu. Jadi Kota Bandung 140, Kota Cimahi 17, Kabupaten Bandung 40, Kabupaten Bandung Barat 17. Ini akan kapan diberlakukannya? Kalau dari diskusi terakhir sih ini mohon maaf jika nanti salah ada ketidaktepatan angka, itu di 30 November akan diberlakukan. Nah otomatis di saat ini tuh udah disosialisasikan bagaimana upaya pengurangannya gitu. Karena kan harus dikendalikan Kang. Betul. Nah itu tuh batasnya 30 November. Kalau udah 30 pokoknya tahun inilah ya, akhir tahun ini ya. Si angka ritase ini tuh akan dijalankan. Nah maka dari itu gimana boleh lebih dari 17 rit. Nah itu kalau tadi abis dari Cimahi harus 17 gitu kan. Atau Bandung apa 40 ya? 140. Bandung 140 paling banyak gitu. Dan di website jabarprof.go.id yang sampahkita.jabarprof itu nanti tinggal akses menu statistik, di sana kelihatan ada targetnya yang tadi, grafik harian kirimannya berapa. Nah saat itu masih di atas semua. Nah jadi nanti di atas 140 berarti kalau Bandung gitu, rata-rata ya 160 gitu kan. Jadi emang agak gede gitu. Nah nanti kalau misalkan kelurahan kecamatan berkolaborasi juga dengan rekan-rekan di bank sampah untuk melakukan pemilahan, nanti secara grafik pemerintah itu kelihatan turun. Nah nanti kelihatan nih turunnya gara-gara apa? Apakah organik gitu kan, udah berkurang segala macam, ataukah yang anorganiknya dikirim ke bank sampah gitu, apakah residunya diberikan insenerator di daerahnya sehingga kelar tuh di kelurahan selesai di wilayah masing-masing gitu sampahnya gitu kan. Nah itu sih, jadi sistem informasi ini diciptakan untuk itu yang paling terdekat gitu ya. Kita kawal bersama ya. Itu kan kendalanya Kang Adam. Kalau kendala dari TV gimana nih dalam, kan lebih edukasi juga.
itu apa nih yang dihadapin di lapangan? Kalau saya sih justru menjadikan momentum ini sebagai opportunity ya. Yeah. Karena selama ini kita masuk ke pemerintah daerah, punten pisan ini Maya, kadang kita ditolak sama Pak Lurah atau Kepala Desa gitu ya. Padahal kita menawarkan untuk memberikan edukasi tanpa biaya, tanpa ya intinya kita pengen support lah gitu. Tapi tidak ada dukungan. Nah dengan kayak begini justru kebalik ya. Ibaratnya kita justru dibutuhkan justru oleh Pak Lurah kan untuk menurunkan angka ritasnya tadi ya. Itu dia. Betul. Nah kita justru senang dengan momentum ini kalau bener nih bisa dijalankan, ini kan sangat memudahkan buat kami karena salah satu challenge kami itu adalah dukungan dari pemerintah daerah yang paling bawah ya, khususnya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah gitu. Karena itu kunci supaya kita bisa ngumpulin masyarakat dan menjadikan ini sebagai program mereka, bukan program kami. Karena kalau ini jadi program kami, mereka kan ngapain sih ikutan program kamu gitu kan. Tapi kalau ini program mereka di kelurahan, misalnya balik lagi karena Kang Rofi orang Melong ya. Jadi saya contohnya Melong. Dari misalnya ini program kelurahan Melong, ayo saya dan tim kami Bank Sampah Bersinar atau kalau di Melong tuh Bank Sampah Cimahi ya, Bank Sampah Induk Cimahi. Kita pengen support kelurahan Melong gimana caranya supaya ritasnya paling dikit nih di Cimahi misalnya gitu. Kalau bisa 0 ke Cimahi TPA. 17 tadi ya. Cimahi batasnya harus 17 maksimal 17 rit per hari. Nah, anggap dari Kelurahan Melong itu seminggu cuma sekali kirim residu karena saking udah beresnya gitu. Nah, kita tuh pengen support itu dan kita mau bantu semua Pak Lurah, semua kepala desa, RT, RW, yuk ajak kami untuk mengedukasi masyarakat. Kemudian setelah diedukasi kita dampingin gimana cara pilah sampahnya kalau warganya masih bingung. Lalu nanti kita siapkan titik-titik penjemputan, titik-titik pengumpulan sampah, titik-titik penjemputannya. Nanti kita jemput masyarakat, kita bukain rekening, kita transfer malah. Biasanya buang sampah bayar. Ini gimana caranya? Iya, biasanya buang sampah bayar kan? Ini buang sampah malah dibayar. Nah, sekarang saya mau justru yang tunggu-tunggu itu. Jadi kan selain tadi lewat kewilayahan ya, RT RW kan bisa lewat sekolah tadi tuh. Betul. Kan sekolah juga sama ada di wilayah nih orang tuanya. Nah, kalau sekarang ada sekolah pengen nih ibaratnya berkolaborasi nih sama TV. Kasih tahu caranya, gimana? Caranya gampang, tidak berbayar. Tinggal hubungin aja ke Bank Sampah Bersinar. Bisa lihat di Instagramnya ada. Di situ juga ada nomor adminnya ya. Tinggal kontak aja ke adminnya. Ada websitenya kalau mau baca-baca dulu programnya kayak gimana. Dan nanti kalau di situ kan lihat jenis sampahnya banyak, tenang. Nggak, misalnya di situ ada jenis sampah 60 biji, tenang kita bisa mulai dari 5 dulu atau 10 dulu. Cuman bisa milah 5 ya udah nggak apa-apa, bertahap ya. Tinggal hubungin kita nanti schedulekan jadwal edukasi kapan, jadwal sosialisasi, mau datang karena tempat kita tuh banyak kunjungan dari sekolah-sekolah. Mau datang ke tempat kita mau lihat sampahnya diapain mah nggak boleh. Nah nanti kita datang untuk sosialisasi dan kita tentukan jadwal pengumpulannya. Kalau sekolah aduh TV kita nggak punya gudang nih, nggak apa-apa, nggak usah khawatir karena misalnya banyak sekolah yang misalnya pengumpulan di hari Jumat pagi gitu ya, siswa-siswa kumpulin hari Jumat pagi sampah plastik aja minggu ini, minggu depan sampah kertas misalnya. Pada saat jam 8 dikumpulkan atau jam 7 dikumpulkan, jam 8 tuh udah bersih, udah dijemput. Jadi langsung dijemput, langsung ditimbang, langsung dibayar. Langsung ditransfer gitu. Mantap ini. Iya. Oke, kalau gitu ini di sesi terakhir kita ya udah seru banget. Mungkin ada himbauan atau pesan nih dari Kang Adam sebelum nanti dari V buat sampah dan pemuda dan sekolah sebenarnya untuk masyarakat ya ini ya. Siap. Oke, dari Kang Adam nih, apa yang mau disampaikan himbauan atau pesan? Kalau dari saya mungkin kata kuncinya itu satukan langkah ya, kuatkan kolaborasi. Jadi 2 kata kunci itu untuk bisa mengurusi sampah adalah kita harus ada satu keterpaduan timeline bekerja yang sama lintas pemerintahan. Kemudian kuatin kolaborasi bukan hanya dalam konteks real di lapangan, tapi dari sisi integrasi datanya. Kayak gitu. Nah itu yang bisa dilakukan. Selebihnya Kang, gara-gara ini membuat sistem ini Kang, secara personal di rumah bikin loseda. Saya kliennya Bank Sampah Bersinar yang di Banjaran, yang Kabupaten Bandung tuh apa sih? Bojong. Oh yang di Banjaran yang di Banjaran. Nah yang di sana itu nyumbang ini Bu, botol. Itu kesana gitu. Jadi awarenessnya tuh bisa gitu muncul buat orang-orang teman-teman nih yang tiap hari kerja deadline segala macam, ya udah nggak peduli sama sampahnya. Nah itu
beneran ternyata kita tuh memproduksi sampah tuh dari diri sendiri gitu. Better ya udah di rumahnya masing-masing yang masih punya ada tanah, bikinlah loseda misalkan yang sederhana kayak gitu. Disimpan botolnya dan kita ada partner bank sampah ini. Atau kalau memang wargi Disdik yang masih awam nih dalam pengelolaan bisa intip IG-nya Bank Sampah Bersinar. Kalau TV pesannya buat sekolah, siswa, masyarakat tentang sampah-sampah karena ini banyaknya yang wargi distrik ya, wargi distrik ya, sekolah, siswa, guru, orang kan, tua. Betul. Ini adalah apa sih namanya di lingkungan sekolah ya. Ini saya paling senang karena tujuan awal Bank Sampah ini memang ke perubahan perilaku. Dan terus terang paling susah itu adalah mengubah perilaku yang sudah bertahun-tahun kita buang ya udah kumpulin nanti petugas sampah angkut dan kita nggak pernah mau tahu sampah kita kemana kan. Kalau ditanya juga Kang Rofi minggu lalu sampah apa aja yang dihasilin, mungkin nggak akan inget gitu, apalagi kalau ditanya sampahnya kemana. Nah saya tuh pengen mengajak apalagi anak-anak Gen Z sekarang, mereka lebih aware nih terhadap lingkungan karena generasi mereka ini yang akan memegang mereka ada calon-calon pemimpin ke depan yang punya keputusan-keputusan harus pro terhadap planet, pro terhadap bumi kita. Jadi kebiasaan itu, budaya itu, kesadaran itu harus dibangun sedini mungkin. Dan ini urusan soal sampah hal yang kecil sebenarnya dipandang sebelah mata. Tapi coba deh mulai milah sampah. Saya aja yang sudah menerapkan 3R. Ini bukan cuma soal pilah sampah, mengurangi itu penting banget. Penting banget ya, karena milah sampah susah, ngolahnya apalagi. Nah, ternyata saat saya pilah sampahnya, ya ampun, dalam seminggu aja sampah saya segini banyak, tanpa sadar gitu. Kalau kita buang sampah kan satu hari buang bersih nggak kerasa. Coba deh, apalagi kalau ini bisa diterapkan di seluruh sivitas sekolah se-Bandung Raya. Bayangkan berapa siswa yang akhirnya mereka mengajak keluarganya. Bapak Ibu jangan buang sampah sembarangan dicampurin tapi pilah. Saya yakin tuh angkanya signifikan. Yang tadi itu bisa terwujud nih. Jadi edukasi ini bisa paralel dari bank sampah, kita bisa jalan ke rumah-rumah lewat Pak RT Pak RW. Tapi sekolah ini memegang peranan penting karena ada berapa ratus ribu atau juta siswa di Jawa Barat ini yang kalau ini diwajibkan semua siswa ini memilah sampah dari sumber dan mereka diwajibkan entah misalnya bank sampah sekolah atau bank sampah rumah, tapi ini mereka akan maksa. Biasanya kalau tugas sekolah kan mau nggak mau ibunya ikut kan gitu. Jadi saya sangat encourage sekolah-sekolah yuk kita terapin ini dan ternyata sekolah-sekolah itu bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk pengelolaan sampah di Jawa Barat. Lengkap sekali ini pesannya dan pendidikannya. Mantap. Jadi nah itu ya tadi wargi Disdik Jabar. Sekarang mah kalau dari saya cuman ayo beraksi ya, itu aja. Jangan selalu berteori. Terima kasih Kang Adam sudah hadir di studio Sapa Disdik dan juga Cafe. Terima kasih Kang. Lancar selalu kegiatannya, sehat-sehat ya. Dan wargi Disdik Jabar, semoga obrolan kita tadi bermanfaat dan selalu menginspirasi. Saya Raffi Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.